Iya, Mas Syamim. Selamat malam. Selamat malam, Sobat Sesama, sebut saja Mawar. Apa kabar semuanya? Ya, Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan untuk sesi yang kemarin ya. Kemarin ada satu statement yang menarik bahwa jangan berhenti pada keajaiban saja ya. Memang benar terjadi keajaiban pada diri transenden, tapi jangan berhenti sampai di situ ya. Dan malam hari ini Bang Asal udah hadir ya. Halo, selamat malam Bang Asal. halo. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Udah turun berapa kilo? Setengah kilo Ya. udah? Naik setengah, alhamdulillah. Malah naik ya, bukan turun ya? Ya. Banyak makan enak itu soalnya. Iya, nih banyak sajian Banyak sajen. Halo Mbak Sani. Halo Mbak Ike, malam Bang Aswar, teman-teman semua. Malam. Gimana Mbak Sani, ada cerita yang kemarin ya? Silakan. Halo Mbak Sani. Halo Bang Aswar. Yoi. Ya Sani cerita dulu ya. Oke, lanjut. Let's go. Nanti mungkin kaitannya ke source of self having atau doing ya Bang. Coba lihat. Ya kita lihat dulu kasusnya. Jadi dulu tuh dari zaman sekolah, Yayasan itu suka banget ngejar ranking umum sama ranking kelas Bang. Jadi sebenarnya yang mau Yayasan kejar itu hadiah-hadiah buku. Kalau zaman dulu tuh bukunya itu kalau misalnya ranking umum dapat, nanti ranking kelas juga dapat, jadi double gitu kan. Terus isinya juga, bukunya juga yang tebal-tebal, isi 100 lembar gitu. Nah di situ Yasani juga ada rasa bangga gitu kan, pas nanti pulang ke rumah bawa hadiah gitu, hadiah buku. Jadi mama sama papa tuh nggak beli buku lagi, jadi Yasani senang aja make buku hadiah dari sekolah gitu. Terus lanjut ke kuliah juga tuh dapatnya dari PMDK. Jadi karena mikirnya mau bagusin nilai raport gitu kan, 10 besar kan kalau PMDK itu. Jadi itu dijaga terus. Terus memang dulu niatnya memang mau ke Jawa Bang. Tapi kalau UMPTN tuh ngebayanginnya persaingan sama daerah Jawa tuh ketat gak ya gitu. Kalau kakak Yasani sih, Yasani nggak ragukan karena memang dari dia sekolah juga udah jadi murid teladan gitu kan. Itu kita diperbandingkan sama kakak gitu. Kalau kakak udah ke Jawa, masa sih adik-adiknya enggak gitu. Jadi waktu itu saya mikir, udahlah lewat PMDK aja gitu kan. Terus akhirnya dapat tuh di PB kan. Biasanya pun nyari jurusannya yang nggak terlalu banyak persaingan gitu. Kan dulu ada tuh rating ininya ya, perbandingannya gitu. Terus waktu kuliah juga Yayasan itu selalu nyari info di mana ya ada beasiswa gitu. Jadi nyari-nyari itu yang bonus-bonus, benefit-benefit kayak gitu Bang. Terus akhirnya ngajuin kan. Padahal IPK Yayasan nggak terlalu tinggi gitu dibanding adik Yayasan nih. Terus dapat. Jadi beasiswanya pun sebenarnya bukan Yayasan pakai untuk yang yang primer gitu. Kalau kosan terus sama SPP kan dari mama gitu. Jadi Yasani ngasih tahu dapat beasiswa, tapi beasiswanya itu Yasani pakai buat jajan aja gitu. Bukan misalnya ganti, oh ya udah mama nggak bayar SPP lagi misal gitu, enggak gitu. Tetap dibayarin. Terus pas selesai itu kerja juga Yasani nyari pekerjaan yang Yasani cari tahu dulu ada bonus-bonusnya apa aja gitu, benefit-benefitnya. Misalnya dapat asuransi kesehatan, terus komisi gitu. Jadi Yasani nggak mau cuman gaji tok, harus ada yang ada komisi-komisinya gitu. Jadi gaji tetap, tapi sambil ada uang tambahan gitu. Terus dapat fasilitas kantor kayak gitu-gitu. Yasani suka nyari yang ke sana gitu kan. Terus jadi kalau misalnya ditarik
pindah gitu ya Sani perbandingkan benefit tambahannya apa nih gitu. Nah, terus dari situ sampai ke bisnis pun gitu Bang. Jadi orientasinya gitu, mencari ada benefit plus bonus-bonus gitu kan. Yang di Oriflame ini pun bonus bulanan, bonus harian, sampai hadiah-hadiah itu ya Sani kejar gitu. Sampai ke PCI Bang. Jadi pada saat dikasih tahu ada free entry kelas bedah buku itu ya Sani usahain dapetin gitu Bang. Jadi kalau ya Sani perhatikan source of self ya Sani having plus doing di dalamnya udah nyampur gitu. Nah itu yang mungkin ya Sani pikir memang harus diubah ke being, cuman ya Sani cara pengungkapannya ini nih yang ya Sani masih belum dapet apa ya, gimana sih Bang gitu pengungkapannya, karena ini ya Sani lihat pola Yayasan itu kayak gitu sampai yang dulu Bapak macarin yang di warnet juga karena kepengen dapat main internet di warnet gratis kayak gitu-gitu Bang. Jadi ya Sani mikir apa ada jiwa-jiwa mental gratisan gitu, tapi kan itu adalah benefit yang ditawarkan, kalau bisa dapat kenapa enggak gitu Bang. Itu sih Bang yang Sani mau tanya dulu. Jadi ke source of self-nya pasti ada hubungannya kan gitu Bang. Halo Bang? Ya, halo. Iya. Kirain Abang tidur. Enggak. Ngantuk? Enggak. Enggak, iPad-nya ini lagi nyari cas-casan. Lagi 7%, lagi 6% malah. Aduh. Cas-casannya belum ketemu. Terus gimana, ganti ke handphone? Nggak mungkin juga ya? Enggak, ini apa-apa saya sumbang energi dulu. Wis. Oke ya, menarik ceritanya ya. Menarik. Kita tidak bahas soal apa ya, soal apakah itu ada bonus apa enggak, karena itu memang ya kebijakan kan gitu ya. Yang akan kita bahas adalah ternyata akan kita bahas itu soal bahwa ini soal pekerjaan ya, soal pekerjaan. Jadi pekerjaan itu kan satu dia bermakna sebagai bahwa rezeki itu melalui gitu ya, bukan bersumber dari pekerjaan. Itu mungkin yang harus ini ya, yang harus dipahami. Satu, rezeki itu melalui pekerjaan. Jadi rezeki itu bukan bersumber dari pekerjaan ya, hanya melalui, tidak bersumber. Itu yang pertama. Lalu kemudian motif bekerjanya ya, motif bekerjanya ini apakah ini adalah mengaktualkan potensi atau bertahan hidup gitu ya. Itu juga penting untuk dibedakan. Soal gini, tapi yang paling penting untuk masyarakat kita itu ini dulu deh, karena banyak orang menganggap bahwa rezeki itu sumbernya dari pekerjaan, ya kan? Itu sama saja kita mengatakan bahwa hilangnya awan menyebabkan matahari bersinar. Karena kita dari bawah, lalu kita merasa bahwa kan kalau berawan tuh sinar matahari kan nggak sampai ya. Iya. Lalu kita
rame-rame berdoa untuk menyingkirkan awan. Lalu malah kita menganggap bahwa matahari bersinar karena tersingkirnya awan. Ya. Itu mirip, itu sama tuh. Rezeki itu melalui atau karena. Awan hanya memperhatikan, tidak menyebabkan, ya toh. Jadi tersingkirnya awan itu hanya memperlihatkan, tidak menyebabkan matahari bersinar. Sama dengan kita bekerja. Kita bekerja itu hanya menyingkirkan awan-awan di dalam batin kita. Ya. Jadi itu psikologinya Al-Hikam kan begitu ya. Teman-teman terbiasa membaca kitab hikam kan seperti itu, bahwa upayamu bekerja keras itu tidak akan mengubah ketetapannya atau kehendaknya, akan begitu ya. Itu yang paling berarti ini apa sih yang menyebabkan kita tidak mendapatkan sinar matahari? Awan-awannya satu, ini awan ya, ego main gitu ya, pikiran kita sendiri, ego kita sendiri. Nah, bekerja itu dalam rangka untuk menyingkirkan awan ya. Tapi harap dipahami, tersingkirnya awan tidak menyebabkan matahari bersinar. Seperti itu. Itu membahasannya apa ya, poinnya ya. Dan itu harus menjadi way of thinking ya. Jadi yang harus saya singkirkan itu awan-awan dari ego dalam diri saya. Awan-awan dari pikiran saya sendiri. Sehingga kemudian itu sinar matahari itu tembus ya. Tembus. Makanya kemudian kalau di Ho'oponopono dia terus membersihkan data. Membersihkan. Cuman itu mesti kan tidak hanya membersihkan, mestinya ya ya mengungkap lalu kemudian itu merangkul. Karena apa? Ketika ada awan, kita merasa sebagai awan kok. Kita merasa sebagai awan, bukan sebagai matahari yang terus bersinar. Jadi itu persoalan S besar apa S kecil gitu ya. Hanya karena kita belum bersinar, lalu kita merasa sebagai awan. Ya kan? Seperti itu. Jadi untuk soal pekerjaan itu ya. Jadi ini kita mesti punya paradigma yang benar dulu, bahwa bekerja itu bukan untuk menyingkirkan awan ego dan pikiran kita, bukan untuk sekedar mendapatkan bonus. Dari situ kita bisa kagum juga sama Karl Marx. Karl Marx bilang sebenarnya pekerjaan itu kan dalam rangka untuk menempah kemampuan diri kita, sehingga itu potensi terdalam kita bisa aktual. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kerja? Kita hanya mendapatkan gaji di awal bulan. Kemampuan tidak bertambah. Maka itu sama saja mencederai makna pekerjaan. Bayangkan, kita hanya mendapatkan nilai tiruannya ya.
yaitu gaji yang kita bawa di awal bulan. Dalam bekerja yang kita dapat nilai tiruannya, bukan nilai intrinsik pada pekerjaan itu. Pada pekerjaan itu nilai intrinsiknya adalah memaksimalkan potensi bawaan kita. Bukan hanya mendapatkan nilai tiruannya, yaitu gaji yang kita terima setiap bulan. Itu saya bukan agak salut, memang salut sama kata-katanya Karl Marx. Ya. Dan itu mungkin tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat. Yang penting aku dapat tiruannya kan. Nggak peduli lagi apakah potensi saya ini aktual atau tidak dalam pekerjaan itu. Nggak dipikirkan lagi. Yang penting iso ngliwet, iso nyambel, iso tuku kuota. Kata Karl Marx itu semacam pelecehan ya. Paling enggak kebebalan. Ya. Kita bebal terhadap diri kita. Kenapa? Kita itu punya potensi keilahian loh. Jangan dikira hanya punya potensi fisik, hanya punya potensi ego, atau hanya potensi pikiran. Kita membutuhkan pekerjaan itu untuk mengaktualkan potensi keilahian, bukan hanya untuk makan ya. Kawin itu tidak lebih seperti binatang. Bisa makan, bisa kawin. Itu penting ya, ini untuk pekerjaan. Terlalu sederhana terlalu sederhana cara berpikirnya, lalu bilang ini saya juhud. Lalu bilang saya juhud ya. Jadi pekerjaan harus mampu ya, Mbak Sani, harus mampu mengaktualkan potensi keilahiannya. Nggak bisa ditawari itu. Saya dulu tiap 2 tahun tuh harus pindah kerja. Harus pindah kerja. Kalau enggak, saya harus naik jabatan. Kalau enggak dinaiki, saya pindah. Lalu, saya udah nggak punya ruang lagi untuk mengaktualkan. Ya untuk apa? Kalau hanya sekedar makan, pulang kampung, nandur ya bisa. Ya, ini untuk, coba saya lihat dulu pesertanya ya. Nah, ini masih muda-muda semua ya. Ada ada Kang Mislan, ada Mbak Arum Salam Canggih, ada Mas Ade ya. Ini masih muda-muda lah ya. Ada Mas Anas, ada banyak sekali. Bahwa jangan sampai kita ya punya mental dapat tiruannya nggak apa-apa. Yang penting malam minggu bisa apel. Itu ini sekali merusak itu, sangat merusak. Etos semacam itu, etos yang tiruannya nggak apa-apa, yang penting bisa isong liwet, itu luar biasa dangkal sekali ya. Itu merendahkan kemuliaan umat manusia yang punya potensi keilahian. Sama dengan apa ya? Saya kalau soal pekerjaan tuh yang saya suka itu Habibie. Habibie itu kok berapi-api dia, bahwa masyarakat itu membutuhkan lapangan kerja untuk menempa potensi-potensi dalam dirinya. Jadi dia marah besar ketika proyeknya waktu itu IPTN ya dibubarkan. PTN karena pada akhirnya masyarakat nggak punya ruang untuk menempa potensi keilahiannya. Jadi jangan hanya soal untung. Jadi DPR hanya bilang ini belum menguntungkan. Lalu dia bubarkan misalnya. Nggak bisa begitu. Marah dia sama Pak Harto. Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa bilang untung rugi. Jadi dalam hal ini Pak Habibie itu fokus pada progresif. Sementara orang DPR fokus pada ini tidak menguntungkan. Iya, kata Habibie belum menguntungkan secara bisnis. Tapi lihat, berapa potensi generasi yang aktual dengan adanya industri ini. Ya kan? Itu Habibie berapi-api di situ. Berapi-api. Akhirnya dia bikin sendiri pada akhirnya kan.
Ya bikin sendiri sekarang. Karena saya melihat visi Pak Habibie itu melihat industri itu bukan hanya sebatas untung rugi, dia kayak pemikirannya Karl Marx gitu. Di sana akan ada ruang untuk mengaktualkan potensi keilahian dari bangsa ini. Sekarang kita nggak punya lagi, ya kan? Akhirnya ya potensi kita nggak punya ruang, akhirnya nggak bisa aktual. Ya kan? Paling kita bikin drone. Paling kita bikin drone. Nah, ini penting untuk generasi muda, untuk orang tua, ya. Bahwa anak-anak itu jangan sekali-sekali disuruh puas dengan imitasi, ya. Nilai tiruan dari pekerjaannya, yaitu gaji. Tetapi dia harus diarahkan untuk menempa potensi keilahiannya, apapun profesinya. Mau tukang sapu, tempa keilahianmu di situ, suluk dia di situ. Mau sales, suluk kamu di situ, sampai muncul potensi ilahiamu. Ya kan? Wah, dulu di training seperti itu kita tuh. Jadi pagi-pagi itu udah nyanyi Mars Columbia Jaya. Nggak digaji tapi semangat 45. Habis semua gang-gang kecil itu disisir, ya. Kita pakai teori sisir. Jadi kalau kiri-kiri semua dulu, jangan kiri kanan, capek nanti. Di situ saya belajar tentang spirit, kayak canvassing, willingness. Ya keluar semua potensi-potensi keilahian walaupun tidak besar. Tapi keluar dari situ saya diterima di perusahaan yang lebih baik. Digaji lebih besar, 3 kali lipat. Dulu UMR Jogja itu 360 waktu saya kerja 2002. 2003 saya gajinya 900. 3 kali lipat. Itu saya mulai kena istilahnya tertarik kepada dunia malam. Bukan dunia gelap, dunia malam. Ya, anak kecil megang uang banyak kan. Anak kecil megang uang banyak. Orang UMR aja masih 300, udah gaji 900. Itu dapat mes gratis, belum komisinya kan. Langsung beli HP saya waktu itu. Canggih pokoknya lah. Tapi yang saya dapat itu seperti itu, bahwa pada pekerjaan itu ada 2 nilai, ya. Nilai tiruan sama nilai intrinsik. Dipegang itu. Jadi jangan hanya fokus pada nilai tiruannya, tapi maksimalkan nilai intrinsik dari pekerjaan itu untuk untuk lagi-lagi mengaktualkan nature divinity kita. Gitu ya Mbak Sani? Iya Bang. Saya kalau disuruh jadi mahasiswa, saya akan aktualkan untuk keilahiannya. Ya kan? Tapi sempat sih jadi mahasiswa 3 semester. Ribut aja saya sama dosennya, gimana sih? Saya bingung. Kenapa tiba-tiba saya disuruh menghafal gitu ya? Nggak ada kegunaannya apa? Saya belum bernapas sudah. Ya kan kita perlu berpikir. Saya kadang satu kata itu saya pikirin mendalam gitu ya. Ini apa sih? Kayak dulu belajar bahasa Inggris. Kan kita belajar pertama kan komponen bahasa kan 5. Komponen bahasa itu 5. Yang pertama kan huruf. Kita kan belajar huruf bahasa Inggris tuh. Habis itu kan nggak ada gunanya. A, B, C itu ketika dia nggak stabil kan strukturnya itu. Dalam kalimat itu nggak bisa kita bilang gitu kan nggak bisa. Terus saya tanya, saya pikir terus untuk apa kemudian ada huruf ini? Toh pada akhirnya ini kacau dalam pengucapannya di dalam kalimat maupun dalam kata kan. Dia kena interferensi kemana-mana tuh. Saya bingung, terus apa gunanya gitu. Saya persoalkan tuh. Kenapa? Akhirnya tuh untung gurunya pintar. Mas Aswar, ini gunanya itu untuk spelling. Kalau orang tanya namamu, kamu spelling A, S, W, oh gitu, saya kira nggak ada gunanya.
Kan pada akhirnya dalam kalimat dia mengalami interferensi dan bunyi itu kan hilang. Saya dulu begitu. Ini kan bunyinya hilang, Pak. Terus untuk apa saya hafal yang kemudian pada akhirnya ambiar? Langsung dia beritahu gunanya itu Mas Asfar untuk spelling ya toh. Bunyi pentingnya untuk spelling, alamat kah, nama kah. Jadi ke saya kalau nggak ketemu gunanya jangan harap saya diam. Ngapain saya kan harus ada gunanya tuh. Sebutin gunanya baru saya mau terima. Oh iya ada manfaatnya kan. Ya dulu belajarnya gitu ya. Jadi harus tahu gunanya gitu. Seperti itu. Ya ribut saya sama guru bahasa Inggrisnya. Terus ini kan kacau pada akhirnya ini ya kan. Setelah dia jadi kata, itu interferensi kemana-mana, nggak bisa lagi kita misalnya house, H, kan nggak muncul lagi bunyi H gitu kan. Bayangin kalau dia muncul lagi, saya kaget loh. Yang saya hafal tadi kemudian hilang bunyinya. Lalu kemudian menjadi house gitu, malah H-nya nggak ada. Saya berpikir kan kayak bahasa kayak kita alif bata itu kan dia tetap stabil, bunyi itu kan nggak hilang dalam kata kan, nggak hilang dalam kalimat. Lah ini hilang semua. Lah apa saya nggak shock saya, waduh ini bahasa apa ini? Setelah saya hafal lalu bunyi itu hilang semua, baik dalam kata maupun dalam kalimat, kena interferensi. Nah, itu ternyata untuk spelling ya, spelling alamat, spelling nama. Oh ada manfaatnya. Saya kira nggak ada, saya udah mau protes aja itu. Ya itu ribut saya kalau belajar. Ribut. Iya, kena interferensi kalau istilahnya jadi fisika itu. Interferensi itu kan hilang dia. Waduh. Jadi apa ya? Ya sama dengan orang kuliah. Orang kuliah itu hanya mendapatkan nilai tiruannya apa? Sarjana. Tapi intrinsiknya tidak aktual. Saya marahin. Makanya ini ponakan saya ini pokoknya kalian ke kampung Inggris pulang harus bisa ngajarin saya bahasa Inggris. Nggak bisa hanya dapat sertifikat, saya nggak mau. Itu kan nilai tiruan. Kasih intrinsiknya apa? Kalau enggak, wah, pokoknya berapa lama kalian belajar itu enggak penting, selama itu mampu memaksimalkan nilai intrinsik dalam dirimu bisa aktual, enggak masalah itu biaya itu, enggak masalah itu kemudian waktu itu, sampai berkumis pun kamu berambut putih di sana itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ini pesan untuk orang tua ya. Kadang-kadang itu orang tua itu ya terlalu kecanduan sama nilai tiruan daripada sekolah itu. Ayo cepat kuliah, cepat lulus biar dapat pekerjaan. Akhirnya kan terdesak anaknya kan. Sama dengan pekerjaan tuh. Ayo kerja yang ini biar bisa nyicil motor. Nah, itu yang paling penting saya kira untuk soal pekerjaan ini ya. Fokuslah pada nilai intrinsiknya, bukan pada nilai tiruannya. Meskipun nilai tiruannya itu ada, itu berharga, tapi bukan itu yang menjadi poin. Jadi komisi, gaji itu nilai tiruan ya. Itu harus ada ya, harus ada. Tetapi yang lebih penting adalah fokus pada nilai intrinsik dari pekerjaan itu. Apapun pekerjaannya. Untuk para orang tua jangan milih-milih mantu. Jangan dulu. Yang penting ini nilai intrinsik di pekerjaannya. Terima itu ya. Diterima. Kadang-kadang tuh budaya kita ini kan budaya tiruan ya. Yang penting ini ada tiruannya itu udah dianggap paling tinggi. Akhirnya orang berlomba-lomba mengejar tiruan. Akhirnya apa? Manipulatif. Karena semua serba terpaksa, emergensi gitu ya. Emergensi ini ponakan saya udah senang dia di bawah kampung Inggris, tapi
bawa pulang nilai intrinsiknya ya. Nggak boleh pulang kalau nggak ada nilai intrinsiknya. Minggu pertama dia stres di sana. Ya harus begitu. Ya, jangan sampai kamu bawa ijazah cepat-cepat ya. Apa cepat-cepat? Dia harus pokoknya sampai keluar potensi keilahianmu di situ. Ya kan? Mau jadi tukang sapu jalan, kalau keluar itu potensi keilahianmu itu lebih berharga, lebih bermakna daripada kamu jadi presiden tapi hanya nilai tiruannya. Kan gitu ya. Iya, saya gituin tuh ponak-ponakan saya pokoknya. Sambil nelang ludah nerimanya, iya om. Sambil nelang ludah nerimanya. Tapi memang harus anak-anak muda harus dibilangin begitu. Biar mereka punya integritas terhadap terhadap value gitu ya. Dia harus punya integritas. Jangan selalu didesak mana hasilnya. Ya kan? Mana hasilnya itu kan mental mencret. Mana hasilnya mulu gitu ya. Gitu ya Mbak Sani ya. Iya Bang. Oke, jadi fokus pada nilai intrinsik pekerjaan itu apapun itu ya. Apapun. Ada satu quote yang saya yang saya kagumi. Saya itu banyak quote-quote bagus di bukunya itu. Jadi quote ini dibuat oleh siapa ya? Bruce Barton. Bruce Barton itu calon wakil presiden yang gagal tahun 1920-an lah. Dia punya impian tuh gini. Saya punya impian bagaimana caranya biar seorang tukang kayu itu merasakan kebermaknaan yang sama dengan seorang presiden. Karena ketika tukang kayu itu mengayunkan kapaknya, dia merasakan bahwa dia telah menjadi rekan kerja Tuhan di alam semesta gitu ya. Sama dengan presiden ketika dia menandatangani surat-surat, dia telah merepresentasikan keilahiannya menjadi rekan kerja Tuhan di dunia gitu ya. Itu Bruce Barton. Kan tidak mungkin orang menjadi presiden semua kan gitu ya. Yang diupayakan itu adalah biar orang mampu menemukan makna terdalam dari apapun yang dia kerjakan. Saya dulu tergila-gila sama hal-hal semacam itu ya. Buku bacaannya itu yang begitu itu. Jadi kayaknya indah deh ya. Kalau jadi tukang beca tapi punya makna yang sama dengan katakan itu pilot. Ya, toh? Karena pada akhirnya sama-sama rekan kerja Tuhan di bumi. Ya kan? Nah, kita merindukan masyarakat yang seperti itu. Oke, itu dulu malam ini dari saya. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aslam. Ya. Alhamdulillah menarik, Mbak Ike. Terungkap ya. Ternyata ada di nilai intrinsik itu ya. Iya, betul. Dilihat dari nilai intrinsiknya ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk minggu depan ya teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang ada di grup, saya minta kayak semacam feedback ya untuk kegiatan sebut saja mawar. Maksudnya feedbacknya begini, saya minta feedback apa perubahan pribadi yang sudah terjadi dari mengikuti sebut saja mawar ini ya. Saya minta bisa ditulis di Telegram atau bisa juga ditulis di grup WhatsApp ya teman-teman. Saya tunggu ya. Oke. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk pengumuman jamnya. Kita tunggu di grup ya. Terima kasih Mas Syem, terima kasih Mbak Sani, terima kasih untuk sahabat-sahabat. Thank you teman-teman. Salam kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.